Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Saudara sekalian, mungkin kita sering mendengar kata loyalitas di tempat pertemanan, tempat bekerja, di sebuah organisasi, atau di dalam film gangster atau kerajaan, atau bahkan dalam gereja. Namun pertanyaannya, apa itu loyalitas? Secara umum kita mengertinya adalah soal kesetiaan. Namun, kesetiaan yang seperti apa? Menurut KBBI, loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan. Menurut Cambridge Dictionary, loyalitas sebagai kualitas menjadi loyal, di mana loyal berarti sifat tegas dan tidak berubah dalam bersahabat atau mendukung orang atau organisasi. Loyal berarti selalu memberikan bantuan dan dorongan karena adanya komitmen dan dedikasi kepada orang lain. Ini berarti loyalitas adalah nilai sikap yang berharga dalam kehidupan seorang manusia. Namun sejujurnya, loyalitas adalah karakter yang sulit ditemukan dan tidak dimiliki oleh semua orang. Khususnya zaman ini di mana manusia hidupnya syarat dengan pembangkangan dan pementingan diri sendiri, ini semakin menambah langkanya orang-orang yang memiliki karakter loyal. Bahkan dalam gereja sekalipun, kita semakin sulit menemukan orang yang memiliki sikap loyal dalam menjalankan pelayanannya. Sehingga muncul istilah jemaat jalan-jalan, yaitu jemaat yang suka berpindah-pindah gereja dan pelayanan. Mengapa bisa demikian? Karena yang diinginkan mereka di dalam gereja dan melayani adalah apakah saya nyaman, saya merasa senang, diuntungkan, apakah saya menerima pujian, dan tidak disusahkan. Fokusnya kepada kepuasan diri sendiri. Tentu ini bukan sikap dari seorang pengikut Yesus. Sebab sebagai pengikut Yesus, sikap loyalitas merupakan hal yang dituntut dan diperlukan. Hal itu dapat kita jumpai dalam beberapa bagian Alkitab yang mencatat adanya tuntutan loyalitas dari Yesus kepada para pengikutnya. Misalnya Yohanes 12 ayat 26. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Kemudian Lukas 14 ayat 27. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Dan di perjanjian lama sendiri, kita dapat menemukan kisah yang menceritakan sikap loyalitas dalam melayani, yaitu kisah dari seorang wanita yang bernama Rut yang dicatat dalam kitab Rut pasal 1 sampai yang keempat. Kisah Rut dimulai saat terjadi bencana kelaparan di Israel, sehingga memaksa Elimelek dan istrinya Naomi serta kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan Kilion, untuk pergi dari rumah dan tanah mereka di Israel menuju negeri Moab. Namun di sana Elimelek, suami Naomi, meninggal, dan Naomi ditinggalkan dengan kedua anak laki-lakinya yang kemudian menikah dengan dua gadis Moab, yaitu Orpah dan Rut. Loyalitas Rut diuji pertama kali saat menjadi istri dari Mahlon. Mahlon yang artinya adalah orang yang sakit-sakitan, mungkin memiliki fisik yang kurang sehat sejak lahir. Sebagai seorang istri, Rut yang artinya adalah sahabat, menunjukkan kasih dan kesetiaan hingga suaminya meninggal. Kesetiaan Rut juga terlihat ketika ia mau tetap bersama dan menemani mertuanya Naomi ketika sang mertua memutuskan kembali pulang ke Bethlehem.
Ruth menunjukkan sikap loyalitas dan hormat kepada ibu mertuanya dengan sebuah pernyataan sakral yang dicatat dalam Ruth pasal 1 ayat 16 dan yang ke-17. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ruth berani mengambil resiko sebagai janda miskin, seorang non-Yahudi dan tidak memiliki anak di wilayah Israel, yang pada saat itu memandang status tersebut sebagai aib dan celah. Dan loyalitas Ruth sebagai menantu terus teruji ketika melewati kesulitan dan jalan terjal. Ruth sebagai seorang janda pada akhirnya ditebus oleh Boas, saudara Elimelek, salah satu dari kaum Yehuda yang memang berhak menebus Ruth, dan selanjutnya menjadikan Ruth sebagai istrinya. Dan dari pernikahannya dengan Boas, Ruth melahirkan Obed yang merupakan ayah dari Isai, ayah Daud, dan pada garis keturunan selanjutnya dipakai sebagai sarana kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Dari perikop di atas kita bisa mengambil pelajaran dari sikap loyalitas dan ketulusan Ruth. Ya, dimanapun dan dalam kondisi apapun teman-teman saat ini ditempatkan, baik dalam studi, pekerjaan, maupun pelayanan, sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar untuk memiliki sikap loyalitas dan tulus dalam melakukan semua bentuk pelayanan kita tersebut, dan mengerjakannya dengan hikmat dan kebenaran yang berasal dari Kristus saja. Sebab sikap loyalitas dalam melayani yang paling agung pernah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri ketika dia taat sampai mati, supaya rencana penebusan Allah bagi manusia berdosa tergenapi. Loyalitas diperlukan dalam melayani, sebab tanpa sikap loyal maka akan sulit bagi kita dapat hormat kepada Allah, serta berkomitmen dan terlibat dalam rencana Allah melalui kita. Menjadi pengikut Yesus adalah soal loyalitas dan totalitas. Orang yang tegas dan tidak berubah dalam mengikut dan melayaninya akan melihat dan merasakan rencana Allah yang terwujud dalam hidupnya. Karena itu, orang yang mengasihi sesuatu lebih dari mengasihi Tuhan, ia tidak layak baginya. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi orang tua atau saudara kita. Justru itu adalah perintah Tuhan sendiri. Mengasihi orang tua dan saudara, bahkan sesama, merupakan bentuk loyalitas kepada Tuhan. Namun, semua itu tidak boleh menghalangi bakti kita kepada Tuhan. Sebab loyalitas kita yang pertama harus kita berikan kepada Allah, Sang Pencipta dan Penebus kita. Kiranya sebagai pengikut Yesus Kristus, kita hidup dalam sikap loyalitas dan tulus dalam melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.